Hai, nama aku Feby. Mulai sekarang aku akan coba bikin vlog tentang wedding preparation. Nah, aku mau cerita sedikit nih kenapa aku bikin vlog tentang wedding preparation. Jadi pas kemarin akhirnya aku dilamar sama pasangan aku kan kayak nostalgia gitu kan. Aku kayak lihat-lihat galeri, terus kok kayak dikit banget ternyata foto atau video aku tuh sama dia. Jadi aku emang tipenya sama dia tuh yang jarang banget foto atau sekedar video iseng, selfie iseng gitu tuh jarang banget. Setahun cuman paling foto tuh pas edit doang gitu atau pas lebaran gitu, bahkan kayaknya ulang tahun aja enggak deh. Terus aku mikir kayak kok sayang banget nih kalau aku udah tua gitu sama dia, dikit banget memori yang bisa kita lihat atau bisa kita tunjukin ke anak cucu. Akhirnya aku mikir apa aku bikin vlog aja nih, mumpung lagi spesial momen gini. Ini kan momen yang seumur hidup sekali. Nah, tapi aku tuh pengen juga vlognya bermanfaat buat yang nonton. Aku akan coba bikin seinformatif mungkin, terutama untuk yang lagi mempersiapkan pernikahannya juga, atau yang baru sekadar hitung-hitung budget untuk menikah tuh berapa sih, dan juga mungkin untuk yang masih nunggu dilamar atau yang masih halu, nggak apa-apa, aku pun kemarin gitu sih. Nah, ini aku lagi nunggu dijemput sama pasanganku karena hari ini perdana banget nih aku mau survei venue. Jadi hari ini kira-kira ada 3 atau 4 venue yang mau kita datengin, tapi lihat juga sih nanti keburu atau enggak ya. Hai. Yes.
cari yang paling murah tapi paling berisi. Nah, sekarang aku mau review satu-satu dari venue yang tadi udah aku dan pasangan aku survei. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah personal opinion aku dan pasangan aku. Jadi bisa aja orang lain itu punya pendapat yang berbeda dari kita atau experience yang berbeda pada saat survei. Venue pertama adalah Hutan Kota by Plataran. Kebanyakan dari kalian pasti udah tahu, tapi buat kalian yang belum tahu, Hutan Kota by Plataran itu adalah restoran yang lokasinya ada di Senayan dan akses masuknya itu dari pintu GBK. Luasnya 3,2 hektar dengan kapasitas 2.000 orang. Katanya sih dia bukanya dari 2018, tapi aku sendiri baru tahu tahun 2020 pas PSBB kemarin. Cuman waktu itu aku masih kuliah dan pas aku lihat itu di Instagram, aku udah langsung ngomong ke pasangan aku bahwa ini nih venue wedding dream aku nih. Main areanya ada 3, yaitu 3 dari Rumah Kaca Melati dan Bidari Lounge. Nah, menurut aku yang cantik banget itu, dan kayaknya sih menurut kebanyakan orang juga, itu tuh yang Rumah Kaca Melati. Waktu itu pas baru-baru banget yang abis PSBB ya kalau nggak salah, aku tuh sama pasangan aku udah pernah coba makan ke situ di Rumah Kaca Melatinya, dan itu cantik banget, serius. Nah, mereka ini udah ada paket-paketnya sendiri kalau untuk acara wedding. Aku sih nggak tahu ya ini berlaku juga untuk acara lain atau enggak, cuman pas aku tanya ke marketingnya, mereka ngirimin informasi seperti ini. Jadi mereka ada package untuk half day yaitu 4 jam dan juga full day yaitu 8 jam. Mereka bagi ini jadi 3 bagian. Yang pertama quarter area, yang kedua half area A, yang ketiga half area B, dan ada juga untuk full area. Kalau full area itu seluruh Hutan Kota by Plataran akan di close for public. Nah, di sini kalian bisa lihat area-area apa aja, dan di sini juga bisa kalian sewa, tapi mungkin untuk smaller events aja karena kapasitasnya juga nggak banyak. Untuk di venue ini aku tanya, mereka nggak ada partner vendor, jadi bebas kecuali untuk cateringnya karena mereka udah termasuk. Dan ini ada set menu dan harga makanannya, kalian bisa lihat sendiri, nanti akan aku attach di link, jadi kalian bisa lihat sendiri. Untuk complimentary-nya kita akan dapat 2 family room atau multifunctional room yang boleh kita gunakan untuk siap-siap atau keluarga kita untuk nunggu-nunggu, untuk dandan segala macam preparation. Ini salah satu contoh ruangannya. Menurut aku sih ini cukup luas dan nyaman. Dan yang menarik menurut aku dan pasangan aku adalah di sini kita dapat free honeymoon 2-3 malam tergantung sama paket yang akan kita ambil. Dan honeymoonnya itu di salah satu pelataran Canggu, Ubud, atau Heritage Borobudur. Sekarang kita ke pros and cons. Untuk prosnya, seperti yang udah tadi aku jelasin, rumah kacanya itu menurut aku udah cantik banget, apalagi di foto. Yang kedua, ini tuh luas banget dan banyak area outdoornya. Untuk yang mau konsepnya outdoor sih ini cocok banget. Yang ketiga, menurut aku ini aman banget untuk kondisi pandemi sekarang ya, karena sirkulasi udaranya kan bagus banget. Untuk prokesnya sendiri, karena aku dan pasangan aku udah pernah makan ke situ, menurut aku sih oke banget ya, mereka merhatiin. Nah, untuk consnya, aku tegasin lagi sekali lagi bahwa ini personal opinion aku dan berdasarkan experience aku pas survei ke sana ya. Karena ini areanya bener-bener outdoor, jarang banget ada kanopi-kanopi gitu. Menurut aku kalau hujan ini acaranya akan kacau banget. Walaupun banyak sih area-area untuk berteduh, cuman ya jadi tamunya akan mencar kemana-mana karena ini layoutnya kan lumayan luas ya. Untuk 1000 pax juga aku dan pasangan aku disaranin untuk ambil yang full area, jadi ini akan luas banget. Dan yang terakhir ini aku sebenarnya agak nggak enak untuk ngomongnya, cuman ini emang berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi aku saat survei itu udah bilang by WhatsApp bahwa aku akan survei ke sana di hari dan tanggal sekian, dan pihak marketingnya udah bilang dia nggak di tempat dan akan dibantu dengan timnya. Terus pada saat kita kesana ternyata sedang ada event engagement dari Vidi Aldiano dan Sheila Dara. Jadi
kita nggak bisa ngelihat rumah kacanya, which is itu menurut aku bintang utamanya dari venue itu, tapi kita nggak bisa lihat-lihat. Emang sih aku dan pasangan aku udah pernah makan di situ, cuman kan ya karena waktu itu kita cuma makan, kita nggak merhatiin sebegitunya kan. Jadi menurut aku kedepannya mendingan kalau sedang ada event itu diinfokan dulu, karena aku dan pasangan aku jadi berasa percuma kesana, ditambah lagi dengan tim dari marketingnya itu menurut aku kurang informatif karena mungkin dia bukan leadernya ya. Jadi ada beberapa informasi yang saat kita tanyakan dia nggak tahu. Contohnya seperti kapasitas parkir berapa, dia nggak tahu. Juga kebijakan reschedule yang berkaitan dengan pandemi. Jadi hari itu aku sama pasangan aku ya lumayan agak merasa percuma gitu ke situ. Untuk venue kedua adalah Fairmont Hotel. Jadi Fairmont Hotel itu termasuk dari 5-star hotel yang lokasinya ada di Senayan. Untuk kapasitasnya sendiri ada di 1000 sampai 1200 untuk standing party, sedangkan untuk seated party itu sampai 500 pax. Dan mereka itu bisa reschedule yang berkaitan dengan pandemi atau juga refund. Jadi misalnya kalau sekarang kita berencana dan udah melakukan pembayaran untuk misalnya 1000 pax tapi ternyata nantinya cuma bisa untuk intimate, mereka akan kembaliin uangnya secara adil sesuai dengan harga awal. Untuk harganya mereka ada minimum revenue yaitu di 850 juta plus, dan makanan per pax-nya untuk hampers itu mulai dari 1,2 juta. Dan untuk set menu atau seated party itu 1,8 sampai 2,5 juta. Mereka itu nggak ada partner vendornya. Jadi kita bebas untuk pilih vendor kecuali ya untuk makannya. Dan kita juga akan dapat fasilitas kamar 2 malam untuk couple-nya dan juga 8 kamar standar untuk 1 malam. Nah, untuk paket-paketnya kalian bisa lihat sendiri. Aku juga nanti akan attach, tenang aja kalian bisa lihat. Masuk ke pros and cons. Untuk prosnya, Fairmont ini punya area outdoor dan indoor yang menurut aku nggak semua hotel punya area outdoor dan indoor. Dan enaknya juga mereka menjamin akan refund kalau acara ternyata tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana. Di Fairmont ini termasuk well informed tim marketingnya. Juga yang terakhir, komplimen kamarnya lumayan banyak, jadi nggak usah repot-repot nambah-nambah lagi karena menurut aku itu udah cukup banyak ya. Dan untuk cons-nya, yang pertama, area outdoornya itu ternyata kecil, cuman bisa 50 pax. Karena biasanya area outdoor itu digunakan untuk akad nikah atau holy matrimony, mungkin kan hanya keluarga atau saudara terdekat aja ya. Sedangkan keluarga terdekat kita itu udah banyak banget, terutama dari keluarga pasangan aku. Mungkin 50 itu ya cuman cukup untuk keluarganya dia aja. Dan yang kedua, ballroomnya sih menurut aku bagus, cuman ya seperti pada umumnya ballroom aja. Untuk venue yang ketiga adalah Sampurna Strategic Square. Untuk yang belum tahu, venue ini tuh ada di office buildingnya Sampurna, tapi mereka punya lobby dan atrium hall yang cantik banget. Lokasinya ada di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta Selatan. Dan kalau aku nggak salah ini kapasitasnya itu sampai 1000 orang. Terus kita juga free, boleh pre-wedding session di areanya Sampurna. Dan pada hari hanya kita juga dapat 3 multifunctional room atau family room. Nah, ini adalah salah satu contoh, yaitu Melati Room yang menurut aku udah lengkap banget. Ini oke banget sih, menurut aku udah nyaman banget. Untuk harganya, paket untuk 1000 pax itu ada di 545 juta net. Itu dapat atrium hallnya untuk resepsi dan juga akad di lobby, catering 700 pax buffet dan 1200 pax untuk food stall. Dan nanti kalau misalnya memang masih hampers itu tinggal disesuaikan aja. Dan juga dapat MC dan entertainment. Untuk catering, MC dan entertainment itu udah include dari harganya, dan vendornya itu harus yang partner sama Sampurnanya. Dan untuk dekornya itu belum include, tapi wajib dari vendor partner Sampurnanya.
Aku dijelasin kenapa dekor harus dari vendor partnernya, karena ceiling dari atrium hallnya itu beda dari ballroom yang kebanyakan. Ceilingnya itu tingginya sampai 12 meter, jadi lebih baik kita menggunakan vendor dekor yang udah biasa handle di venue ini. Masuk ke pros and cons-nya. Prosnya yang pertama, menurut aku gedung ini desainnya udah bagus banget. Dari natural lighting aja udah bagus banget, dan ballroomnya beda dari yang lain. Seperti yang tadi aku bilang, dia sampai 12 meter tingginya, jadi nggak akan berasa pengap. Kedua, ini indoor tapi suasananya sih menurut aku kayak outdoor ya. Yang ketiga, multifunctional room atau family roomnya itu nyaman banget menurut aku. Untuk orang tua nunggu dandan siap-siap itu oke banget. Yang terakhir, ini mungkin lebih ke psikologis aja sih, karena aku ngerasa marketingnya itu oke banget. Dari awal kita datang ngejelasin segala macem, lengkap banget, yang kita nggak perlu nanya tapi mereka udah jelasin. Itu bikin kita ngerasa yakin untuk mengadakan acara di sini. Untuk cons-nya, karena ini bukan hotel, jadi kita mesti nyari-nyari lagi hotel. Tapi kalau yang mau dari rumah langsung ke sana juga berarti ini bukan masalah. Venue terakhir adalah The Dharma Wangsa Jakarta. Ini lokasinya ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi The Dharma Wangsa ini adalah 5-star hotel. Kapasitasnya itu sampai 3.000 pax untuk kondisi normal. Tapi sayangnya for now mereka belum terima dulu untuk acara yang besar. Jadi mereka hanya terima untuk intimate party. Harganya per pax-nya start dari 1,38 jutaan, dan minimum revenue mereka itu 288 juta. Tapi mereka sekarang juga cuma terima untuk seated party dengan kapasitas 150 orang. Masing-masing paket kalian bisa baca, nanti aku juga akan attach. Masuk ke pros and cons-nya. Menurut aku prosnya itu yang pertama, mereka itu nyaman banget, suasananya kayak di resort nggak sih? Terus juga area outdoor-nya cantik banget. Itu udah nyatu sama poolnya, dan karena ini hotel nggak usah nyari-nyari hotel lagi, jadi udah nggak ribet. Dan untuk cons-nya sayang banget mereka lagi nggak terima dulu acara untuk 1000 pax. Sekian review perjalanan aku dan pasangan aku nyari venue. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain atau kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh komen. Mudah-mudahan aku bisa bantu, bisa jawab. Jangan lupa juga like dan subscribe supaya aku tahu kalau kalian itu suka dengan konten wedding preparation aku. Semoga bisa diterima dengan positif. Mohon maaf kalau misalnya ada kata yang kurang pas atau kurang enak didengar. Ya, thank you for watching.